Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan nama saya Tadio Patwa dengan NIM 23051454171. Universitas Raden Patah Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membagikan dan mempresentasikan 3 proyek artificial intelligence yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python teman-teman, dan juga dengan beberapa teknologi pendukung lainnya. Untuk proyek pertama yang akan saya presentasikan kepada teman-teman adalah prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu, yaitu sistem yang dapat membantu memprediksi apakah seseorang mahasiswa berpotensi lulus tepat waktu berdasarkan data akademik yang dimiliki teman-teman. Dan untuk proyek kedua yang akan saya presentasikan kepada teman-teman semua adalah klasifikasi kucing dan anjing, yaitu sistem berbasis deep learning yang mampu mengenali dan membedakan gambar kucing dan anjing secara otomatis. Dan untuk proyek ketiga yang saya akan presentasikan kepada teman-teman semua adalah deteksi dan penghitungan jari tangan secara real-time teman-teman, yang dimana memanfaatkan webcam, OpenCV, dan MediaFab untuk mendeteksi tangan serta menghitung jumlah jari yang ditampilkan secara langsung. Dan juga pada video ini saya akan menjelaskan tujuan proyek, teknologi yang digunakan, cara kerja sistem, serta melakukan demonstrasi dari masing-masing proyek agar lebih dapat melihat bagaimana sistem bekerja secara langsung. Jadi teman-teman pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya, agar tidak melewatkan penjelasan dan demo dari ketiga proyek tersebut. Mungkin tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja masuk ke dalam proyek yang pertama ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Di sini saya akan gimana ya? Alurnya itu saya menunjukkan kode, menunjukkan hasil, mungkin ada sedikit penjelasan juga. Dimana saya awalnya akan menunjukkan kode dari file Jupyter saya atau notebook, terus saya akan menunjukkan kode dari Streamlit UI-nya teman. Terus setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam desainnya atau ke output dari UI-nya itu. Baik, di sini bisa teman-teman harusnya udah tahu ya, udah paham, yang dimana sebelum kita masuk ke tahap berikutnya itu tahap awal yang kita lakukan adalah import library yang kita butuhkan. Di sini teman-teman bisa lihat saya mengimpor ada 6 library teman-teman, di mana ada pandas, gunanya itu adalah untuk membaca dan mengolah data table ya teman-teman. Terus ada NumPy untuk operasi matematika dan lain sebagainya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Setelah library yang kita butuhkan itu berhasil diimpor, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah data understanding teman-teman, di mana kodenya ini dia mengambil atau membaca data yang telah kita siapkan atau data yang telah kita buat, dimana data yang saya buat itu ada di folder data teman-teman. Di sini ya teman-teman bisa lihat dia membaca folder data tersebut dan mengecek, dimana ternyata untuk data saya ini terdapat 500 baris dan 19 kolom teman. Terus setelah masuk ke tahap data understanding, tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah melihat tipe data teman. Dia melihat tipe datanya apakah string, integer, atau float dulu. Terus masuk ke tahap berikutnya, yang saya lakukan adalah mengecek data yang kosong. Yang di sini ternyata hasilnya tidak ada data yang kosong. Terus yang saya lakukan adalah mengubahnya datanya menjadi numerik. Terus kita langsung masuk ke tahap kedua. Yang saya buat ini adalah EDA atau Exploratory Data Analysis. Ini untuk kodenya teman-teman bisa lihat, dan ini adalah hasil dari kodenya, yaitu adalah visualisasi distribusi kelulusan tepat waktu, di mana ada sekitar 52% yang tepat waktu dan ada yang 48% yang tidak tepat waktu. Dan jika dijumlahkan dalam bentuk angka, ada yang tepat waktu itu ada di 260 dan tidak tepat waktu itu ada di 240. Terus tahap selanjutnya juga yang saya buat ini adalah visualisasi juga sama yang kayak di atas, tapi ini distribusi PS. Terus selanjutnya saya buat juga ada visualisasi juga, di mana di sini terlihat status bekerja versus kelulusan dan risiko keuangan versus kelulusan teman-teman. Terus yang saya lakukan lagi yaitu ada visualisasi lagi, di mana ini visualisasi status skripsi versus kelulusan. Setelah itu yang saya lakukan di sini juga ada heat map korelasi Python numerik, yang dimana kode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara fitur numerik dalam dataset dengan cara membuat heat map korelasi. Yang dimana teman-teman untuk
prosesnya ini adalah memilih kolom numerik seperti IPS, IPK, SKS, semester, dan lain-lain. Terus dia juga menghitung korelasi antar semua fitur. Dia juga akan menampilkan hasil dalam bentuk heat map dengan warna merah dan biru, teman. Terus dia akan menyimpan gambar hasil analisis ke file heat map, teman-teman. Dimana kode ini dipakai biasanya untuk melihat seberapa kuat hubungan antara variabel dalam data mahasiswa agar bisa memahami fitur mana yang saling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu. Dan ini juga untuk gambarnya, teman-teman, untuk visualisasinya. Di sini juga terdapat 3 temuan, teman-teman. Yang pertama ada redundasi data, faktor pendorong kelulusan tepat waktu, dan faktor penghambat. Di mana untuk redundasi data ini, di mana korelasi positifnya yang hampir sempurna itu ada di 0,99, di mana ada variabel semester dan variabel SKS lulus ya, teman-teman. Dan untuk faktor pendorongnya ini, yang kedua ya, teman-teman, ini adalah faktor kedua, yaitu adalah faktor pendorong kelulusan tepat waktu, yang dimana itu adalah tabel kelulusan tepat waktu memiliki korelasi positif paling kuat dengan IPS semester, yang dimana 0,30 untuk IPS semester dan ada di 0,27 untuk IPK semester, teman-teman. Terus yang ketiga ada faktor penghambat kelulusan, di mana di sini untuk kelulusan tepat waktu juga memiliki korelasi atau korelasi negatif dengan jumlah MK gagal, di mana untuk jumlah MK gagalnya itu ada di minus 0,12 dan untuk MK mengulangnya ada di minus 0,06 ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Setelah saya melakukan heat map, di sini saya langsung melakukan tahap data processing, teman-teman. Yang dimana gunanya ini adalah mempersiapkan data agar siap digunakan untuk melatih model machine learning. Di sini bisa dilihat untuk jumlah fitur numeriknya ada 11, untuk fitur kategorinya ada 6, yang dimana total fiturnya ini ada 17, teman-teman. Untuk fitur numeriknya, teman-teman bisa lihat ada tahun masuk, semester, IPS semester, IPK semester, dan lain-lain. Juga untuk fitur kategorinya ini juga ada di bulan masuk, jenis kelamin, dan lain-lain. Setelah itu yang saya lakukan itu adalah memisahkan data validasi semester 6 sebelum di training, yang dimana dengan aturan data validasi tidak boleh ikut training, teman. Di sini saya pisah yang awalnya 500 data menjadi 470 data utama, di mana 30-nya dikurangi untuk validasi semester 6. Di sini juga tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah membagi data training dan testing, yang dimana teman-teman bisa lihat di sini hasilnya, di mana ada 376 baris dan 17 kolom untuk data latih, dan ada 94 baris 17 kolom untuk data uji, teman-teman. Terus langsung masuk ke tahap kedua yang saya lakukan di tahap 4 ya, teman-teman. Maaf, di sini saya langsung masuk ke tahap 4, di mana melatih model dengan cross validation 5 volt, teman-teman. Dan untuk modelnya ini saya pakai ada 4 yang saya latih, di mana ada logistic regression, decision tree, random forest, dan KNN, teman-teman. Yang dimana setelah berhasil dilatih, yang saya lakukan adalah menampilkan tabel perbandingan modelnya, teman-teman. Yang dimana bisa dilihat sini untuk random forest-nya itu menjadi yang atas, teman-teman, dengan akurasi 0,77 ya, teman-teman, dengan rekalnya juga 0,77. Setelah saya melakukan atau menampilkan perbandingan model table ya, teman-teman, di sini yang saya lakukan adalah memvisualisasikan ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini saya memvisualisasikan perbandingan model. Teman-teman bisa lihat di sini ada perbandingan akurasi dan perbandingan F1 score, yang dimana random forest tetap menjadi yang terbaik, teman-teman. Terus tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah pemilihan model terbaik, teman-teman, yang dimana bisa dilihat dari visualisasinya tadi, yang terbaik adalah random forest, maka yang terpilih adalah random forest. Terus tahap ke-6 yang saya lakukan itu adalah model finalnya. Setelah masuk ke tahap 6, saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah menyimpan model ya, teman-teman. Di sini untuk kodenya, model yang tersimpan akan masuk ke dalam folder model ini, teman-teman. Oke. Setelah itu, tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah evaluasi model pada data testing, teman-teman. Untuk hasilnya evaluasinya, teman-teman bisa lihat di sini. Terus yang saya lakukan selanjutnya itu adalah klasifikasi laporan lengkap per kelas. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sini, yang dimana hasil evaluasi performa model klasifikasi kelulusan mahasiswa, yang dimana model diuji pada 94 data dengan akurasi keseluruhan 82%.
yang dimana tidak tepat waktu presisinya ada di 0,80 atau 80%, prediksinya tidak tepat itu benar. Dan untuk recallnya ada di 0,85 atau 88%, data tidak tepatnya berhasil terdeteksi. Dan juga ada di tepat waktu, presisinya 0,84, yang dimana atau bisa disebut 84% dengan prediksi tepat itu benar ya teman. Terus ada recall yang dimana nilainya 0,79 atau 79%, data tepat berhasil terdeteksi, yang mana intinya model cukup seimbang dan cukup baik dengan kemampuan prediksi sekitar 82%. Akurat dalam membedakan mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu, kurang lebih seperti itu. Terus ada tahap selanjutnya yaitu adalah confusion matrix, teman. Prediksi versus aktualnya, teman-teman bisa dilihat di sini. Yang dimana ada 39 data diprediksi tidak tepat waktu itu benar teman-teman, dan ada 38 data diprediksi tepat waktu dan benar. Total benar ada di 77 data teman-teman, dan yang salahnya itu ada 7 data yang diprediksi tepat waktu padahal sebenarnya tidak tepat waktu teman-teman, dan ada juga 10 data diprediksi tidak tepat waktu padahal sebenarnya dia itu tepat waktu, yang dimana total salahnya itu ada di 17 data, dimana kesimpulannya itu adalah akurasi modelnya sekitar 81,9% teman-teman. Dimana model ini cukup seimbang karena mampu mengenali kedua kelas dengan performa yang hampir sama. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus di tahap selanjutnya ini saya masuk ke tahap validasi data real semester 6 ya teman-teman. Untuk hasilnya bisa dilihat di sini, ternyata dari 30 data itu ada di 24 data yang benar dan 6 data yang salah. Ini mana akurasi validasinya itu ada di 80% teman-teman. Terus untuk Jupiternya udah selesai teman-teman. Di sini saya akan langsung masuk ke kode Streamlit atau UI-nya teman-teman. Seperti biasa, langkah awal yang kita lakukan adalah mengimpor dulu ya teman-teman. Setelah mengimpor, ini adalah tampilan dari CSS-nya. Ini adalah model yang di-load, tampilannya, kodenya. Terus di sini ada header seperti biasa. Ini adalah tampilan sidebar di sebelah kiri nanti. Terus ini ada menu ya teman-teman. Di sini saya memakai 4 menu. Yang pertama ada menu beranda. Seperti biasa dia menampilkan judul, terus nanti ada kayak visualisasi juga nanti di situ, visualisasi model teman-teman. Terus untuk menu kedua yang saya masukkan yaitu adalah prediksi manual. Yang dimana prediksi manual ini dia menginput satu-satu data ya teman-teman. Misal untuk IPK-nya berapa, untuk SKS yang lulusnya berapa dan lain-lain. Terus di sini ada menu ketiga yang saya masukkan yaitu adalah menu prediksi massal. Yang dimana menu prediksi ini bisa langsung banyak data teman-teman. Kan yang awalnya itu adalah satu-satu, di sini bisa langsung 10 data atau 30 dan lain-lain teman-teman. Terus yang menu yang terakhir atau keempat yang saya masukin di sini adalah validasi model teman-teman. Nanti kita langsung masuk aja ke tampilan UI-nya ya teman-teman biar enak ngejelasinnya, dan juga kita langsung melihat output dari UI-nya itu gimana, dan juga kita akan melihat untuk validasi modelnya teman-teman, berapa persen, apakah dia besar atau kecil ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kita langsung masuk saja ke terminal untuk menjalankan UI-nya teman-teman. Oke, di sini bisa kelihatan untuk tampilan dari UI-nya, teman-teman bisa lihat. Seperti biasa, ini adalah tampilan beranda yang saya jelaskan di sebelumnya ya teman-teman. Ini ada 4 menu, ini mana ada menu beranda, prediksi manual, prediksi massal, dan validasi model ya teman-teman. Dimana untuk beranda ini terdapat kayak model yang dipilih adalah Random Forest, terus tentang sistem, terus cara penggunaannya juga. Terus di sini ada juga perbandingan model ya teman-teman, dan ada visualisasinya juga. Kita langsung masuk ke menu kedua teman-teman, yang mana ada di prediksi manual. Di sini kita memasukkan datanya manual ya teman-teman, satu-satu, dan kita coba langsung ya. Ini datanya otomatis ya teman-teman. Di sini langsung ada. Terus kita coba prediksi ya teman-teman, hasilnya gimana. Dan ternyata untuk hasil prediksinya adalah tepat waktu dengan probabilitas 38% tidak tepat waktu dan 62% untuk tepat waktunya. Di sini juga ada ringkasan data yang kita input tadi ya teman-teman. Di sini kita coba untuk agar prediksinya ini menjadi tidak tepat waktu. Mungkin kita akan di SKS lulusnya kita kurangi menjadi 80.
Seharusnya kalau 80 SKS yang lulus itu dia menjadi tidak tepat waktu ya teman-teman. Kita prediksi ulang. Bentar teman-teman. Mungkin di IPK juga kita turunin. Kita turunin. Jadi 2 lah ya. Terus untuk SKS belum MK mengulangnya kita tambahin 8 ya teman-teman. Biar untuk resiko keuangan juga. Ini menjadi faktor penting juga ya teman. Kita jadikan tinggi teman. Terus kita ulang teman. Dan terlihat di sini hasil prediksinya jadi tidak tepat waktu, dengan yang dimana probabilitas prediksinya tidak tepat waktunya besar sekali, ada di 83% dan tepat waktunya ada di 17%. Terus kita langsung masuk ke fitur ketiga atau menu ketiga, yaitu adalah prediksi massal teman-teman. Di sini adalah tampilan dari prediksi massalnya, yang mana kita mengupload file berbentuk Excel ya teman-teman. Di sini kita langsung uji coba aja teman-teman. Pertama-tama kita akan menguji coba dengan data yang banyak atau data yang setelah saya buat, yaitu ada di 500 data teman-teman. Terus nanti setelah itu kita akan langsung menguji coba dengan data real. Untuk data realnya ini saya dapat dari menyebarkan GIFORM teman-teman. Di sini kita pakai data yang ada di sini, kita masukin dan kita tunggu. Kita tunggu, yang dimana di sini terbaca ada 500 data teman-teman. Dan ketika udah masuk di sini, kita langsung klik jalankan prediksi. Table yang dimana teman-teman bisa dilihat di sini ada NIM yang tepat waktu, ada NIM yang tidak tepat waktu teman-teman. Dan juga di sini ada probabilitas berapa persennya itu. Terus di sini juga di bawah sekalinya juga ada visualisasinya. Di sini teman-teman bisa lihat di mana ada di 50% tepat waktu dan ada di 49% yang tidak tepat waktu. Nah, di sini juga ada untuk mendownload ya teman-teman. Download hasil prediksinya. Kita bisa download. Ini mana nanti kita bisa gunakan untuk validasi model teman-teman. Validasi model di menu keempat teman-teman. Oke, di sini kita mungkin saya uji coba menggunakan data real ya teman. Untuk data realnya seperti yang saya bilang tadi, saya menyebarkan GIFORM ini mana cuman ada 16 data ya teman-teman yang saya dapatkan dari menyebarkan GIFORM teman-teman. Cuman nggak apa-apa, kita coba aja menggunakan data real itu. Oke, setelah keluar tabel, setelah UI-nya berhasil membaca data, kita langsung menjalankan prediksi dan keluar tabel seperti yang di awal tadi teman-teman, dimana ada status prediksinya dan ada juga probabilitas tepat waktunya berapa persen. Di sini juga ada sampai tadi ada visualisasi distribusinya kelulusan teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk yang tidak tepat waktunya itu angkanya ada di 68% dan tepat waktunya ada di 31%. Ini juga bisa di-download ya teman-teman. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke tahap validasi model ya teman-teman. Kita memvalidasi modelnya itu. Kita validasi model menggunakan data real ya teman-teman yang saya sebarkan di form tadi ya teman-teman. Di sini juga saya udah rapikan. Udah saya siapkan juga. Kita tinggal masukkan aja untuk datanya. Yang dimana untuk validasi modelnya ini akurasinya ada di 100%. Mungkin di 100% ini karena datanya sedikit ya teman-teman. Mungkin saya perlu data ada 200 data, mungkin 300 data. Cuman untuk mendapatkan 300 data semester 6 itu mungkin butuh waktu yang sangat lama, sedangkan ini projectnya udah hampir deadline ya teman-teman. Jadi saya cuma dapat 16 data real itu. Ya, dan juga di bawahnya juga ada visualisasi juga, ada confusion matrix dan juga ada visualisasi jumlah benar versus salahnya, yang dimana karena tadi 100%, jadi dia warna hijaunya full ya teman-teman. Dia full. Mungkin itu aja untuk presentasi saya atau penjelasan apa yang saya buat untuk prediksi kelulusan tepat waktu ini ya teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini. Kita langsung masuk ke project kedua, yaitu adalah klasifikasi CNN kucing dan anjing ya teman-teman. Setelah klasifikasi kucing dan anjing, kita langsung masuk ke tahap ketiga nanti ya teman. Di sini ada 3 project teman-teman. Yang tahap ketiga itu adalah mengenali gestur tangan ya teman-teman, yang mana jika kita menunjukkan angka 4 atau jari 4, maka sistem ngeluarin output bahwasanya itu adalah 4 ya teman-teman.
mungkin sampai di sini. Kita langsung aja ya teman-teman masuk ke tahap atau project kedua biar nggak lama ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ya teman-teman, masuk ke project kedua, yaitu klasifikasi kucing dan anjing. Yang pertama kan itu kelulusan tepat waktu nih. Terus yang kedua ada di klasifikasi kucing anjing, dan nanti setelah selesai ini kita langsung masuk ke project ketiga, yaitu adalah mengenali gestur tangan ya itu teman-teman, kayak awal yang saya jelaskan tadi ya teman. Di sini juga sebelum masuk ke kode, saya menunjukkan hasil kode saya juga akan memberitahu dulu ya teman, bahwasanya data yang saya dapat ya teman, data yang saya dapat ini adalah data dari Kaggle, yang dimana total datanya ada di 999 gambar teman, hampir 1000 kurang satu teman. Oke, setelah itu kita mungkin tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasan kode ya teman-teman, dan hasilnya yang gimana ya teman-teman yang saya lakukan, tahap apa-apa aja yang saya lakukan ya teman-teman. Pertama, sama seperti sebelumnya, kita harus mengimpor library dulu ya teman-teman, itu wajib ya teman-teman. Setelah mengimpor library, yang saya lakukan adalah mengecek datasetnya ya teman-teman, yang dimana di sini teman-teman bisa lihat untuk hasilnya ya teman-teman, dimana ada 400 gambar training kucing, dan ada 399 gambar training anjing, dan ada 100 gambar validasi kucing, dan juga terakhir ada 100 gambar validasi anjing teman-teman ya. Terus langkah ketiga yang saya lakukan adalah memproses dataset gambar ya teman. Setelah berhasil kodenya, yang saya lakukan lagi yaitu adalah menampilkan contoh gambar dataset teman. Di sini tampilnya ada 9 gambar teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar kucing dan anjing ya teman. Setelah kodenya berhasil, yang saya lakukan di sini adalah membuat model ya teman. Di sini saya langsung membuat model, yang mana modelnya itu adalah CNN MobileNet P2 ya teman. Nggak kayak awal yang awal tadi kan saya membandingkan model ya teman. Saya membandingkan beberapa model, tapi di sini enggak. Saya langsung memakai satu model ya teman-teman. Sini saya langsung membuat model CNN MobileNet P2. Teman-teman bisa lihat kodenya. Gunanya untuk membangun model klasifikasi gambar berbasis CNN dengan transfer learning MobileNet P2 agar dapat mengenali dua kelas secara otomatis ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu gunanya ya teman-teman. Dan ini adalah tampilan ketika kodenya berjalan ya teman-teman, atau berhasil ya teman. Terus di sini ada yang saya lakukan tahap berikutnya, itu adalah training model, yaitu adalah melatih model. Teman-teman bisa lihat untuk kodenya, yang mana gunanya ini adalah untuk melatih model deep learning secara terkontrol ya teman-teman, agar mendapatkan hasil terbaik, stabil, dan menghindari overfitting ya teman-teman. Dan untuk hasil output dari kodenya ya sama kayak tadi yang di atas, ini sama kayak gini. Dia kalau berhasil kodenya maka tampilnya seperti ini ya teman-teman. Terus yang saya lakukan tahap berikutnya adalah fine tuning ringan ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk kodenya, untuk outputnya juga sama. Ini mana gunanya fine tuning ringan ini adalah untuk meningkatkan akurasi model dengan melakukan pelatihan lanjutan secara lebih spesifik pada layer terakhir teman-teman. Terus setelah saya melakukan fine tuning ringan, tahap berikutnya yang saya lakukan adalah grafik akurasi dan loss ya teman-teman. Menampilkan visualisasi atau gambar grafik ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk grafiknya. Di sini ada dua ya teman-teman. Yaitu ada grafik akurasi dan grafik loss ya teman-teman. Setelah berhasil, yang saya lakukan adalah tahap selanjutnya adalah evaluasi model dan threshold otomatis ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk kodenya, untuk menentukan batas keputusan optimal agar hasil klasifikasi model lebih akurat teman-teman ya. Di sini untuk hasilnya atau outputnya ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di sini, di mana model mendapatkan threshold terbaik di angka 0.47. Artinya batas keputusan optimal untuk membedakan kelas kucing dan anjing adalah 0.47, bukan 0.5 seperti default ya teman-teman. Di mana dengan threshold tersebut, model mencapai akurasi 98%, yang berarti dari 200 data validasi hanya sedikit yang salah prediksi teman-teman. Di mana untuk detail per kelasnya, di mana kucing precisionnya 0.98 dan rekalnya 0.99, yang dimana hampir semua kucing terdeteksi dengan benar. Yang kedua ada kelas anjing, yang dimana ada precisionnya 0.98 dan rekalnya ada di 0.98 juga teman-teman. Yang dimana
Ini juga sangat akurat dalam mengenali anjing ya teman-teman. Di mana intinya model ini sudah sangat baik dengan akurasi tinggi ya, di mana 98.5% dan performa seimbang antara kelas kucing dan anjing teman-teman. Setelah itu saya langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu ada confusion metric ya teman-teman. Dan ke-11 ada prediksi gambar. Ini untuk contohnya, di mana ada outputnya, dia memprediksi kucing dengan confidence-nya 99,97% ya teman-teman, hampir 100% ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada anjing ya teman-teman, dia memprediksi anjing dengan confidence-nya 99,46% teman-teman. Dan ini adalah kode terakhir, yaitu adalah cara membuka UI-nya ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu untuk tampilan apa saja tahap-tahap yang saya lakukan di Jupyter ya teman-teman. Mungkin saya akan menunjukkan file untuk UI-nya ya teman-teman, atau Streamlit-nya ya teman-teman. Oke, di sini ada file cek dataset ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, yang dimana untuk file ini digunakan untuk memeriksa dataset sebelum proses training dilakukan teman-teman. Dimana ada 4 ya teman-teman, 4 fungsi ya teman. Pertama ada menghitung jumlah gambar pada folder training dan memvalidasi untuk kelas kucing dan anjing. Dan fungsi kedua adalah memastikan setiap folder dataset berisi gambar dan tidak kosong. Fungsi ketiga adalah menampilkan total jumlah gambar yang tersedia. Dan fungsi terakhir atau keempat itu adalah memberikan error jika tidak ada folder yang kosong atau tidak ditemukan. Yang dimana intinya file ini berfungsi untuk validasi dataset dan memastikan dataset yang akan digunakan untuk training model sudah lengkap dan siap digunakan teman-teman. Terus yang kedua ini ada file config yang saya buat, yang dimana file ini juga berfungsi untuk menyimpan seluruh pengaturan utama proyek dalam satu tempat. Dimana di sini ada 5 fungsi ya teman-teman. Dimana menentukan lokasi folder dataset. Yang kedua ada menentukan nama file model dan threshold. Yang ketiga ada mengatur parameter training seperti ukuran gambar, batch size, dan jumlah efforts ya teman-teman. Terus yang ketiga ada mengatur parameter training seperti ukuran gambar dan lain-lain ya teman-teman. Terus menentukan label kucing, anjing dan tidak dikenali teman-teman. Terus mengatur batas confidence dan filter ImageNet untuk membatasi objek lain selain kucing dan anjing. Dimana intinya file ini berfungsi sebagai pusat konfigurasi proyek sehingga semua file dapat menggunakan pengaturan yang sama secara konsisten teman-teman. Terus di sini ada yang saya buat, di sini ada evaluasi ya teman-teman, file evaluasi, dimana gunanya ini untuk mengevaluasi kinerja model yang sudah kita latih tadi ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini ada file predict, di mana kurang lebih file ini gunanya untuk memprediksi gambar baru ya teman-teman, gambar baru menggunakan MobileNet P2 yang disimpan sebelumnya teman-teman. Terus di sini ada file training, di mana file training ini digunakan untuk melatih dan menghasilkan model AI teman-teman. File ini juga membaca dataset kucing dan anjing dan melakukan proses pembelajaran pada MobileNet P2. Lalu dia menyimpan model hasil training yang nantinya digunakan oleh file predict PY teman-teman, dan aplikasi untuk melakukan prediksi gambar baru teman-teman. Terus di sini ada file unknown detector ya teman, dimana fungsi dari file ini adalah sebagai filter awal untuk memeriksa apakah gambar termasuk kucing atau anjing. Jika bukan, sistem akan langsung menampilkan hasil tidak dikenali, sehingga prediksi menjadi lebih akurat dan tidak memaksa objek lain di klasifikasi ya teman-teman sebagai kucing atau anjing gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk saja ke tampilan UI ya teman-teman, gimana sistemnya berjalan teman-teman. Sini kita langsung buka terminal dan langsung masukkan kode ini ya teman-teman. Terus kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, di sini tampilan UI-nya udah keluar ya teman-teman. Di sini enggak seperti project pertama closing tepat waktu, ini mana ada 4 menu ya teman-teman. Di sini cuman ada satu menu, yaitu adalah kayak langsung upload gambar ya teman-teman, nggak kayak sebelumnya di mana ada menu beranda, menu input manual, massal, dan validasi teman-teman. Di sini cuma ada menu upload gambar langsung ya teman-teman. Tapi ini juga bagus kok, ini mana dia langsung bisa memprediksi apakah ini gambar kucing, apakah ini adalah gambar anjing ya.
Sini saya uji coba menggunakan gambar anjing dulu ya teman-teman. Yang dimana di sini dia langsung memprediksi dan menganalisis gambar tersebut teman-teman. Di sini kita tunggu sebentar dan nanti keluar ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk hasil dari prediksinya, yang dimana untuk gambarnya ini terdeteksi sebagai anjing ya teman-teman, dengan nilai confidence-nya 90% lah teman-teman, kurang lebih seperti itu, dengan probabilitas anjingnya 0,90 teman. Sini juga ada penjelasannya, teman-teman bisa dilihat, dan di sini juga ada detail deteksi objek umum ya teman-teman, di mana sini masuk ke kelompok umum anjing ya teman-teman. Di sini juga kita langsung uji coba saja menggunakan gambar kucing teman-teman. Kita langsung coba menggunakan gambar kucing teman-teman. Oke. Di sini sistem langsung menunjukkan ya teman-teman, di mana gambar terdeteksi sebagai kucing ya teman-teman, dengan confidence-nya 99,98% dengan probabilitas anjingnya 0,002 kurang lebih seperti itu ya teman. Ini hampir 100% ya teman-teman. Dimana dengan penjelasannya teman-teman bisa dilihat di sini teman-teman. Kita juga di sini akan mencoba fitur yang tidak dikenali teman-teman. Dikarenakan tadi kan ada 3 fitur, yang mana ada fitur kucing, ada fitur anjing, dan ada fitur yang tidak dikenali. Ini mana jika kita mengupload selain kucing dan anjing, maka sistem akan menampilkan deteksi tidak dikenali teman-teman. Dia tidak memaksa bahwasanya ini gambar apa, dia langsung memaksa untuk gambar kucing kayak itu. Maaf ya teman. Ini nah teman-teman bisa lihat di sini hasil prediksinya ya teman-teman, dimana saya memasukkan gambar sepeda, yang dimana hasil dari prediksinya itu adalah tidak dikenali dengan nilai confidence-nya 69,91% ya teman-teman, dimana probabilitas anjingnya ini enggak ada karena ini bukan anjing atau kucing ya teman-teman. Dan juga di sini kita akan mencoba untuk memasukkan gambar kucing yang digendong teman-teman. Kita memasukkan gambar kucing yang digendong orang, yang dimana sistem masih memprediksi dan berhasil memprediksi bahwasanya ini adalah kucing ya teman-teman, dengan nilai confidence-nya 99,9% dengan probabilitasnya 0,0005 ya teman-teman. Dan yang terakhir sini kita akan mencoba dengan gambar kucing, tapi gambarnya itu kartun ya teman-teman. Di sini untuk itu kita coba aja langsung ya teman-teman, untuk gambar kartun kucingnya itu teman-teman. Yang di sini hasil prediksinya itu tidak dikenali teman-teman, dengan nilai confidence-nya ada di 7,03% ya teman. Jadi dikarenakan untuk datasheet-nya sendiri itu enggak ada gambar kucing kartun ya teman-teman, kucing dalam bentuk kartun. Yang dimana untuk datasheet-nya itu cuma ada gambar kucing real dan gambar anjing real ya teman-teman. Mungkin bisa kita masukkan gambar kucing bentuknya kartun seperti ini, cuman datasetnya juga perlu kita tambah ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini hasil prediksinya tidak dikenali karena sistem nggak tahu ini apakah ini kucing, apakah ini anjing, karena bentukannya kartun teman-teman, kurang lebih seperti itu. Mungkin hanya seperti itu ya teman-teman, hasil dari project 2 yang saya buat ini, yang dimana klasifikasi kucing dan anjing ya teman-teman. Mungkin hanya sampai di situ. Mungkin kita bisa lanjut ke project ketiga ya teman-teman. Kita juga ini udah berapa menit ini udah videonya ya teman-teman. Kita juga mengejar waktu ya teman-teman. Untuk project ketiga ini adalah gestur tangan ya teman-teman, di mana dia akan mendeteksi jika kita menunjukkan 2, maka sistem mendeteksi bahwasanya itu adalah 2 ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk kode lengkap penjelasan kita langsung masuk ke tahap berikutnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam project ketiga ya teman-teman. Udah nggak kerasa udah masuk ke project ketiga ya teman-teman. Dimana project ketiga ini nggak sama kayak project sebelumnya yang sudah kita bahas. Dimana project 1 dan 2 itu memakai Jupyter ya teman-teman, memakai Jupyter dan Streamlit UI. Sedangkan untuk project ketiga ini dia nggak pakai Streamlit UI atau Jupyter teman-teman. Di sini dia cuma memakai Python, dan juga untuk alurnya juga beda teman-teman. Dimana untuk alurnya project 3 saya akan menunjukkan kode-kode apa yang ada di project ini. Setelah saya menunjukkan itu, kita akan menjalankan programnya ya teman, gimana bentukannya dan outputnya kayak gimana. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung saja masuk ke kodenya teman-teman.
Teman-teman bisa lihat untuk kodenya, di mana langkah awal yang kita lakukan adalah seperti biasa adalah mengimpor library yang kita butuhkan ya teman-teman. Di mana untuk library-nya saya mengimpor CP2 dan time ya teman-teman. Terus langsung masuk ke kode selanjutnya ya teman-teman, di mana kode ini adalah gunanya untuk menampilkan teks di layar kamera ya teman-teman, agar lebih jelas dan mudah dibaca karena memiliki latar belakang kotak teman-teman. Intinya ini mempermudah teks di layar kamera agar jelas ya teman-teman, agar mudah dibaca, lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk kode ini adalah untuk menyingkat nama jari ya teman-teman, dimana untuk ibu jari itu disingkat jadi I, untuk telunjuk jadi T, untuk jari tengah jadi G, untuk jari manis untuk jadi huruf M, dan untuk jari kelingking itu menjadi huruf K ya teman-teman. Dan juga di sini ada jika terbuka maka hijau penuh, dan jika tertutup maka menjadi merah ya teman. Mana contohnya itu kurang lebih seperti ini ya teman. Saat kita menunjukkan angka 5 nih, maka di layar outputnya kan nanti ada keluar tuh lingkaran-lingkaran huruf. Lingkaran huruf I, T, G, M, K. Yang mana kita kan 5 jari keluar ini. Jadi 5 huruf tersebut dia berwarna hijau penuh karena kita nggak tutup jari kita. Jika kita menutup jari ibu jari, maka huruf I-nya maka bakal menjadi warna merah, teman. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk kode selanjutnya ini digunakan untuk memulai dan menginisialisasi seluruh sistem, teman-teman. Menginisialisasi seluruh sistem deteksi jari sebelum kamera dijalankan. Kurang lebih gunanya seperti itu ya, teman-teman. Dan juga di sini ada teman-teman bisa lihat untuk codingnya selanjutnya, yaitu adalah webcam ya teman-teman, dimana kode ini adalah digunakan untuk mengaktifkan webcam menggunakan OpenCP teman-teman. Pertama, sistem membuka kamera dengan indeks 0, lalu mengatur resolusi frame menjadi 640 dikali 480 teman-teman, agar performanya lebih stabil. Dan juga jika berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa webcam siap digunakan untuk deteksi. Dan juga intinya sistem ini adalah atau kode ini adalah untuk menyalakan kamera, mengatur kualitas video, dan menyiapkan perhitungan FPS pada sistem deteksi jari. Gunanya itu teman-teman untuk kode ini ya teman-teman. Dan untuk kode selanjutnya adalah while true. Teman-teman bisa lihat di layar. Ini mana gunanya adalah untuk mengambil video dari kamera secara terus-menerus dan menyiapkan frame agar bisa diproses deteksi tangan, teman-teman. Lebih seperti itu teman-teman. Oke, untuk kode selanjutnya teman-teman bisa lihat, untuk kode selanjutnya ini gunanya untuk menghitung jumlah jari, satu jari atau dua tangan secara otomatis berdasarkan hasil deteksi kamera. Dimana jika minimal ada satu tangan, maka sistem mengambil landmark dan lebar tangan pertama, lalu menghitung jumlah jari tangan pertama. Jika ada dua tangan, maka sistem juga mengambil landmark dan label tangan kedua, lalu menghitung jumlah jari tangan kedua. Lebih seperti itu teman-teman. Terus di sini juga ada kode untuk menampilkan informasi di layar, yang mana adalah hitungan FPS untuk monitoring performa, teman-teman. Terus untuk kode selanjutnya juga ada menampilkan jumlah jari tangan ya teman, jika satu, juga jika dua ya teman, kurang lebih seperti itu. Dan juga ini ada kode selanjutnya itu adalah menentukan warna angka berdasarkan jari teman-teman, dimana jika jari yang kita tunjukkan di kamera itu 0, maka warna teksnya akan menjadi warna abu-abu teman-teman. Dan jika kita menampilkan angka 1 sampai 5 di kamera, maka teksnya berubah warna hijau teman-teman. Dan jika kita menunjukkan angka 6 sampai 10, maka teksnya berubah menjadi oranye, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, dan juga ini kode selanjutnya ini kotak latar untuk angka total. Kurang lebih nanti bentukannya itu di layar outputnya itu nanti ada kotak teman-teman, dan di mana kotaknya itu nanti berisi angka. Ini mana jika kita menunjukkan angka 5, nanti kotaknya itu di dalam angkanya itu nanti berisi angka 5. Itu juga gunanya juga untuk mempermudah atau menunjukkan hasilnya ya teman-teman, lebih seperti itu. Nanti ada contohnya ya teman-teman. Dan juga di sini ada kode pesan saat tidak ada tangan ya teman-teman, dimana jika kita tidak menunjukkan tangan ke dalam kamera, nanti ada teks yang keluar di outputnya, dimana teksnya itu berisi tunjukkan tangan ke kamera, dan tunjukkan tangan ke kamera ya teman-teman. Terus untuk di sini juga teman-teman bisa lihat ya teman-teman, untuk ada juga untuk tekan keluar, dimana instruksi keluar ya teman-teman, dimana nanti di outputnya juga ada teks dimana tekan Q untuk keluar ya teman-teman. Ini juga untuk mempermudah atau biar nggak bingung gimana cara keluarnya teman-teman.
Jadi ada ini di mana kita bisa tahu, oh keluarnya itu ternyata tekan Q dan kurang lebih seperti itu. Ini gunanya adalah untuk menampilkan gambar dalam jendela bernama deteksi jari AI. Terus di sini juga ada untuk menutup projectnya atau programnya nih teman-teman. Dimana jika kita nggak tekan Q tadi maka programnya nggak bakal ketutup. Jadi kita harus menekan Q agar programnya tertutup secara permanen ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Untuk kode di program utama mungkin hanya itu ya teman-teman, isinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di file penghitung jari. Tadi kan di program utama ya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke penghitung jari teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada kelas penghitung jari ya teman-teman. Di mana kelas penghitung jari ini digunakan sebagai wadah utama untuk semua proses penghitungan jari tangan pada sistem deteksi jari teman-teman. Terus ada kode kedua. Ini kodenya ini adalah fungsi awal saat class dibuat yang menyimpan data posisi landmark ujung jari dan sandi tengah sebagai acuan untuk menentukan jari terbuka atau tertutup. Yang dimana intinya sebagai data dasar untuk proses perhitungan jumlah jari tengah ya teman-teman, kurang lebih gitu untuk gunanya ya teman-teman. Terus untuk kode selanjutnya yang dimana gunanya ini adalah untuk menghitung jumlah jari terbuka secara otomatis berdasarkan posisi tangan dari kamera teman-teman. Terus ada kode selanjutnya, di mana kode ini adalah fungsi hitung total, di mana fungsinya itu adalah tangan yang digunakan untuk menjumlahkan jumlah jari dari dua tangan. Di mana fungsi ini menerima jumlah jari tangan pertama dan tangan kedua, lalu menjumlahkannya dan mengembalikan hasil total. Yang dimana kegunaannya itu adalah untuk mendapatkan total jumlah jari dari dua tangan secara langsung, teman-teman. Terus oke teman-teman, di sini ada yang terakhir teman-teman, di mana kode ini gunanya adalah untuk menampilkan nama jari berdasarkan indeks agar lebih mudah dibaca manusia ya teman. Terus di sini juga ada file untuk deteksi tangan ya teman. Tadi kan sudah penghitung jari nih. Sekarang masuk ke file deteksi tangan, yang mana langkah awalnya adalah mengimpor library ya teman-teman. Terus ada kelas deteksi tangan. Ya, kelas ini adalah otak untuk mendeteksi tangan, teman-teman. Ketika kita membuat objek dari kelas ini, kita mempersiapkan model AI atau media file, teman-teman, yang akan mencari tangan dalam gambar. Terus ini ada kode ini ya, teman-teman, di mana gunanya adalah untuk mengatur konfigurasi dan menyiapkan model media file sebelum proses deteksi tangan dijalankan. Terus ada kode ini, di mana gunanya adalah untuk mendeteksi tangan dari kamera dan menampilkan visualisasi landmark tangan secara real time teman-teman. Terus juga ada kode ini, di mana kode ini adalah gunanya adalah untuk mengambil posisi tangan dalam bentuk koordinat pixel agar bisa digunakan untuk perhitungan jari teman-teman. Lebih seperti itu ya. Terus ada kode selanjutnya, di mana gunanya kode ini adalah untuk mengetahui apakah tangan yang terdeteksi adalah tangan kanan atau tangan kiri teman-teman, kode ini ya. Dan kode terakhir ini adalah gunanya adalah untuk mengetahui jumlah tangan yang sedang terdeteksi oleh kamera secara otomatis teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin udah selesai nih untuk penunjukan kode-kodenya. Mungkin kita langsung saja masuk ke outputnya atau kita langsung menjalankan programnya ya teman-teman, dimana kita lewat terminal juga. Oke teman-teman, di sini sudah tampil ya teman-teman untuk dari outputnya, yang dimana teman-teman bisa dilihat di sini ada kotak yang saya sebut tadi, di mana di dalam kotaknya itu ada angka ya teman-teman, dan menunjukkan jika kita menunjukkan angka 5 maka keluar angka 5 ya. Dan juga di sini yang saya jelaskan tadi, dimana jika kita angka 5 nih teman-teman, maka keluar di sini huruf ITGMK nya teman-teman. Dan dimana jika kita tutup ibu jari yang dimana itu I ya teman-teman, saat kita tutup maka dia berubah menjadi merah ya, lebih seperti itu. Juga ini juga yang saya sebut tadi, jika 0 maka di sini maka apa dia jadi warna abu-abu ya teman-teman. Untuk kodenya tadi di sini ya teman-teman, di program utama teman-teman bisa lihat. Ini ya teman-teman, bisa dilihat jika nggak ada tangan atau jari yang kita masukin ke dalam kamera, maka dia
bakal jadi abu ya teman-teman warnanya. Jika kita masukin jari kita 1 sampai 5, maka dia warna hijau ya teman. Jika kita masukin 6 sampai 10 jari, maka dia akan jadi warna oranye teman-teman. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Ini 4 ya teman. 4 benar. Betul. Ini 4 teman. Dan juga ini yang untuk FPS-nya ya teman. Kurang lebih bentukannya seperti ini ya teman untuk output dari project ketiga saya ya teman. Dimana jika kita tidak menunjukkan tangan ke kamera, maka di sini ada tulisan tunjukkan tangan ke kamera ya teman, kurang lebih seperti itu. Untuk kodenya ada di sini ya teman. Teman-teman bisa dilihat di layar saya, dimana jika kita tidak menunjukkan tangan ke kamera, maka pesannya akan keluar tunjukkan tangan ke kamera. Jika kita tunjukkan maka hilang teman-teman. Bisa dilihat ini adalah kodenya. Kita menunjukkan tangan satu maka keluar di sini teks tangannya satu ya teman, karena kita menunjukkan satu tangan. Jika kita menunjukkan dua tangan maka itu berubah jadi dua. Lebih seperti itu untuk output dari project ketiga saya ya teman-teman, untuk deteksi jarinya teman-teman. Ini dua, ini 4 ya teman-teman. 6, ini 1 teman-teman. 2, blinking teman. Ini masih kedeteksi. Oke, mungkin itu ya untuk project ketiga outputnya ya teman. Karena project 3 ini udah selesai, maka kita akan menutup teman-teman, untuk menutup video ini ya teman. Jadi untuk teman-teman yang udah menonton, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi mungkin hanya sampai di sini teman, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.